Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang produk simpanan giro untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu perbankan yang diampu oleh Ibu dosen Efni Zulfa Arini, STMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Aprilia Duyanti, NIM 22401083, akan menjelaskan tentang giro. Apa sih itu giro? Giro adalah simpanan di mana penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan media cek, beliau giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro juga disebut dengan dana labil karena penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Kenapa sih masyarakat lebih tertarik pada produk giro? Alasan yang pertama adalah faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Apa sih maksudnya? Jadi, dalam alasan pertama ini, karena waktu kita melakukan transaksi dengan jumlah yang cukup besar, misalnya dengan 100 juta atau 200 juta, kita tidak perlu membawa cash dengan koper besar. Kita hanya perlu menggunakan cek atau billet giro dengan cara menuliskan nominal yang akan kita berikan kepada pihak penerima. Alasan kedua yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Maksudnya apa sih? Yaitu kalau kita menggunakan produk giro, kita dalam melakukan transaksi akan lebih mudah dan aman. Karena kita tidak perlu membawa cash. Dan yang ketiga, untuk dana darurat atau kebutuhan dana yang sifatnya mendesak. Kenapa demikian? Karena kembali ke pengertian awal, yaitu giro itu juga disebut dengan dana labil yang dapat diambil kapan saja. Dalam jenis giro itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan sistem bunga dan sistem syariah. Jadi, yang sistem bunga itu biasanya digunakan oleh bank konvensional, dan yang sistem syariah tentunya digunakan oleh bank syariah. Pada sistem syariah sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu dengan sistem mudharabah dan sistem wadiah. Apa sih sistem mudharabah? Sistem mudharabah adalah penarikan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, billet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, dan pemindah bukuan. Lalu, apa sih sistem wadiah itu? Sistem wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilih dengan pihak penerima. Dan sistem wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wadiah al-amanah dan wadiah yad-domanah. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Frisnadia Marisa Enji, NIM 22401109. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah jenis produk simpanan giro. Jenis produk simpanan giro di sini ada 3. Yang pertama, rekening giro pemerintah. Meliputi REK, Kasda, pembayaran tagihan listrik milik PT, PLN, dan REK milik PDAM. Yang kedua, rekening giro swasta. Rekening giro swasta ini terdiri dari yayasan badan sosial dan swasta koperasi KUD. Yang ketiga, rekening giro perorangan. Rekening giro perorangan ini adalah rekening atas nama pribadi, namun tetap menggunakan nama dagang seperti nama toko, restoran, warung, dan sebagainya. Namun hanya meliputi swasta perorangan. Oke, selanjutnya manfaat dan resiko giro. Manfaatnya
ada manfaat bagi bank, yaitu sebagai dana bank. Dimaksud sebagai dana bank karena bersumber dari simpanan giro masyarakat yang dijadikan sumber dana bank. Yang kedua, sumber dana murah. Karena jasa giro yang dibayarkan kepada nasabah sangat rendah. Yang ketiga, sebagai sarana promosi produk lain. Ada pula manfaat bagi nasabah. Yang pertama, memudahkan transaksi pembayaran. Yang kedua, dana darurat. Yang dimaksud dana darurat di sini adalah untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Yang ketiga, media transaksi, yaitu mudah dan cepat dalam melakukan transaksi. Yang keempat, nasabah mendapatkan jasa giro. Jasa giro ini diberikan oleh bank tergantung dari nominal yang disimpan nasabah dan jangka waktu penyimpanannya. Ada pula resiko simpanan giro. Yang pertama, pasti penyalahgunaan rekening giro. Yang kedua, terdapat cek kosong. Yang ketiga, resiko operasional, di mana pihak bank seperti atau mungkin melakukan kesalahan input nominal, kesalahan memberikan tolakan, dan kesalahan memberikan informasi. Yang keempat, tanda tangan tidak sesuai spesimen giro. Yang kelima, terjadi pencairan cek besar dalam terjadi pencairan cek besar tanpa konfirmasi pihak bersangkutan. Selanjutnya adalah sarana penarikan rekening giro. Yaitu penarikan menggunakan cek. Salah satu penarikan atau sarana penarikan rekening giro dengan menggunakan cek. Menggunakan cek artinya penarikan dana secara tunai. Oleh karena itu, cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Ada pula jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas nama. Merupakan cek yang di dalamnya disebutkan siapa pihak yang dapat menarik cek tersebut. Yang kedua, cek atas tunjuk. Cek ini bisa ditarik siapa saja yang membawa cek tersebut. Yang ketiga, cek kosong. Cek yang tidak ada jumlah dananya, tapi jumlah penarikan lebih besar dibanding saldo rekening giro. Yang keempat, cek silang. Cek ini merupakan jenis cek yang memiliki tanda silang di pojok kiri atas atau diberi tanda silang di pojok kiri atas yang berfungsi sebagai sarana penarikan tunai atau perintah pembayaran. Yang kelima, cek mundur. Cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan pada pihak lain. Yang keenam, cek khusus. Cek ini biasanya adalah cek pembelanjaan atau cek wisata. Baik, berikut adalah beberapa contoh jenis cek. Ada cek atas nama, cek kosong, cek atas tunjuk, dan cek silang. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sally Hanifah Saputri dengan NIM 22401101. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu biliar giro.
Pengertian dari biliet giro adalah alat transaksi yang diterbitkan langsung oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai. Bagaimana caranya? Caranya bisa melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam biliet giro. Selanjutnya ada prinsip penerbitan biliet giro. Seperti yang bisa kita lihat, ada 5 prinsip dalam penerbitan giro tersebut. Yang pertama, sebagai sarana perintah pemindah bukuan. Sehingga pembayaran biliet giro tidak dapat dilakukan secara tunai. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, biliet giro ini sendiri sifatnya hanya bisa dicairkan melalui non-tunai. Yang kedua, tidak dapat dipindah tangankan. Alasannya karena biliet giro bukan surat berharga dan hanya dipindahkan kepada penerima yang namanya tercantum dalam biliet giro. Yang ketiga, diterbitkan dalam bentuk rupiah. Jadi biliet giro sendiri tidak bisa dicairkan dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bisa ditambahkan persamaan dalam bahasa Inggris. Yang kelima, sebagai instrumen pembayaran non-tunai. Nah, ini bisa dilakukan apabila memenuhi syarat formal. Syarat formalnya ada 6. Yang pertama, tercantum nama biliet giro dan nomor biliet gironya. Yang kedua, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik serta tercantum nama bank tertarik. Yang ketiga, terdapat nama dan nomor rekening penerima serta nama bank penerima. Yang keempat, jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap dan benar. Yang kelima, tanggal penarikan dan efektif. Yang keenam, nama jelas dan tanda tangan penarik. Jadi, apabila syarat formal tersebut sudah terpenuhi, baru bisa biliet giro ini digunakan sebagai instrumen pembayaran non-tunai. Yang selanjutnya, itu contoh biliet giro. Bisa dilihat dalam PPT, biliet giro tampak depan terdapat tulisan tanggal, sejumlah uang, saldo yang akan dipindahkan, dan nomor rekening atas nama dan pada bank. Tampak belakang ada syarat giro. Ya, seperti ini. Selanjutnya, ada perbedaan cek dan biliet giro. Yang pertama, identitas dalam cek ada 2, yaitu atas nama dan atas unjuk. Sedangkan dalam biliet giro hanya ada atas nama saja. Yang kedua, secara sifat. Cek sendiri bisa dicairkan melalui tunai maupun non-tunai. Sedangkan dalam biliet giro hanya bisa dicairkan melalui non-tunai, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang ketiga, tanggal. Dalam cek hanya ada 1 tanggal, sedangkan biliet giro ada 2 tanggal. Yang keempat, biaya materai. Dalam cek, biaya materai sendiri itu ada, sedangkan dalam giro itu tidak ada. Yang kelima, dasar hukum. Dalam cek, dasar hukumnya ada 2, yaitu KUHD pasal 178 sampai 229. Yang kedua, SE Bank Indonesia. Sedangkan dalam biliet giro hanya ada 1 dasar hukum, yaitu SE Bank Indonesia.
Selanjutnya, perbedaan giro dan tabungan. Yang pertama, jumlah maksimum transaksi. Dalam tabungan terdapat batasan maksimum transaksi. Contohnya saat kita melakukan penarikan uang di ATM. Biasanya, dalam sekali penarikan uang tersebut hanya bisa ditarik maksimalnya 2,5 juta. Sedangkan giro bisa lebih tinggi dari batas maksimumnya tabungan. Yang kedua, pencairan dana. Dalam tabungan, kita bisa mencairkan dana lewat ATM dan teller bank. Sedangkan giro bisa melalui ATM, cek, maupun biliet giro. Yang ketiga, sasaran pengguna. Dalam tabungan, pengguna bisa digunakan oleh perorangan dan oleh perusahaan dengan aktivitas keuangan rendah. Sedangkan giro bisa digunakan oleh perorangan dan oleh perusahaan dengan aktivitas keuangan dengan jumlah tinggi. Yang keempat, waktu transaksi. Dalam tabungan, transaksi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Jadi tidak terbatas, mau itu pagi, mau itu subuh, mau itu malam, sekalipun tidak masalah. Masih bisa digunakan transaksi. Sedangkan giro, waktu transaksinya terbatas. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan maupun salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.